selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Di kesempatan kali ini, gue mau ngajak teman-teman di rumah buat membahas mengenai kenakalan remaja. Nah, pada kesempatan kali ini, gue juga ditemani oleh teman gue, yaitu Rahel Piani. Halo, Rahel. Halo semuanya, gue Rahel. Di kesempatan ini, gue akan menemani Kartika pada talk show kali ini. Kita akan berbincang bersama dan tentunya memberikan informasi-informasi yang nanti akan berguna untuk kita semua nih. Wah, kayaknya bakal seru nih perbincangan kita kali ini. Nah, untuk perbincangan kali ini, gue sudah mengajak bintang tamu, yaitu Hashim. Halo, Hashim. Halo, halo semuanya, halo. Halo. Gimana Hashim kabarnya? Alhamdulillah baik. Lo semua gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Siap nggak nih untuk berbincang bersama dan membahas tentang kenakalan remaja? Siap dong, siap terus. Wah, udah siap ya. Sebelumnya nih, Sim. Menurut lo, di umur berapa sih seseorang itu bisa dikategorikan sebagai remaja? Kalau menurut gua pribadi, yang dikategorikan sebagai remaja itu mulai dari umur 13 tahun sampai umur 17 tahun. Kenapa? Karena pas di umur 17 tahun itu kan udah pada bikin KTP ya. Nah, kalau dibikin KTP mah udah bukan remaja lagi ibaratnya. Gitu. Oh, berarti kayak dari mulai anak SMP tuh ya kan udah bisa dikategorikan sebagai remaja. Karena kan anak SMP zaman sekarang tuh kayak di umur 13 tuh udah SMP kelas 2 lah ya paling. Iya. Nah Sim, kan kata lo pada usia 13 sampai 17 tahun itu merupakan anak-anak yang masih labil ya. Jadi menurut lo hal apa yang termasuk dalam kenakalan remaja sih? Yang masuk ke dalam kenakalan remaja itu mulai dari yang kecil nih, yang kayak bolos sekolah, terus nilep atau ngambil duit SPP buat hal-hal yang nggak penting, terus balapan liar, tawuran, minum-minuman, beberapa kumpul bareng-bareng temen sampai larut malam gitu. Itu sih kenakalan sih kalau menurut gua. Terus kan lo tadi bilang pergaulan bebas ya. Yeah. Pergaulan bebas kan definisinya banyak ya. Tanggapan lo mengenai pergaulan bebas tuh gimana? Tanggapan gua tentang pergaulan bebas ya itu udah salah banget ya kan. Itu udah kelewatan batas lah. Ya itu sih menurut gua pergaulan bebas udah parah lah, ibaratnya kenakalan yang nggak bisa dimaklumin gitu. Masih mencari jati dirinya gitu ya anak-anaknya ya? Iya, kebanyakan kayak gitu ya, karena kan emang yang tadi gue bilang kenakalan remaja kan umurnya masih 13 ya kan, masih SMP gitu, masih labil-labilnya lah, lagi pada nyari jati dirinya. Iya sih, berarti kayak lingkungan tuh juga berpengaruh nggak sih bagi kenakalan remaja tersebut? Lingkungan sangat berpengaruh kalau kata gue. Kayak kata ibarat pepatah kan, kalau lu bergaul sama tukang minyak wangi, ntar lu ikutan wangi. Terus kalau lu gaul sama tukang kambing, terus badan lu bau kambing. Nah, ibaratnya gitu. Lingkungan itu sangat berpengaruh lah. Berarti emang lingkungan itu sangat berdampak ya bagi perkembangan seseorang itu. Nah, kalau misalnya peran orang tua, itu juga bisa membuat anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas nggak sih? Bisa. Wah, kenapa tuh? Orang tua tuh bisa bikin anaknya masuk ke pergaulan yang nggak benar gitu. Karena kurangnya perhatian, ya kan? Terus nggak pernah diapresiasi kalau anaknya pernah berbuat yang baik gitu. Terus kayak lagi berantem nih ibu sama bapaknya, terus anaknya ngeliat gitu, terketiru. Itu sih pokoknya hal-hal yang nggak bener lah gitu. Berarti orang tua juga bisa memberikan dampak yang kurang baik ya. Jika anak tersebut kurang memberikan kasih sayang sama orang tuanya, terus gimana nih tanggapan lu terhadap anak zaman sekarang? Tanggapan gue tentang anak zaman sekarang ya, keren-keren sih, pada gaul-gaul, pada kreatif. Karena emang kan zaman-zaman sekarang kan teknologi kan makin canggih nih,
ya kan? Kayak anak SD aja sekarang udah pinter main sosial media, bikin-bikin video gitu ya kan? Ya tetap sih harus diawasin sama orang tuanya. Itu sih. Pada kreatif lah pokoknya. Tapi kan bisa juga disalahgunakan untuk teknologi sekarang kan. Iya. Terus nih, cara lu menghindari atau mencegah dari hal tersebut tuh gimana sih? Menghindari dari kenakalan remaja ya. Ya, Kalau gua pribadi sih, gua lebih apa ya? Lebih banyak nyari-nyari ilmu lah, kayak misalnya belajar-belajar ngiter aja gitu, terus kayak apa introspeksi diri, terus minta saran, pendapat sama teman-teman gitu. Pokoknya milihlah sebisa mungkin teman-teman yang baik gitu, biar nggak kebawa. Nah, dari semua hal yang tadi udah kita bahas tadi, dari lu sendiri pernah nggak sih kebawa arus kenakalan remaja tersebut? Gue pernah, pribadi gue pernah. Yang kata gue bilang tadi, masa-masa SMP gitu, SMA kan masih labil-labilnya ya kan, belum bisa nentuin, belum bisa ya gimana lah gitu. Gue pernah ikut tawuran, balapan liar. Gue pernah ini apa namanya jambret. Gue pernah jambret, terus minum minuman gitu. Pernah sih. Ya gitulah. Bolos, nakal juga ya. nilep SPP Nakal gitu. juga narasumber kita. Nakal banget ternyata. Tapi itu dulu ya, Sim ya. Terus di titik mana nih akhirnya lo sadar kalau semua hal yang pernah lo lakuin itu salah? Ini sih karena atas adalah kejadian yang bikin gue berubah total gitu. Karena kehilangan sosok seorang ayah lah gitu. Karena nyeselnya gue di situ karena belum bisa jadi apa yang dia pengen gitu. Belum bisa menuhin apa yang dia pengen gitu. Situ sih akhirnya gue berubah, akhirnya gue mikir sampai kapan gue kayak gini terus gitu kan. Gue pengen ngebahagiain orang-orang di sekitar gue gitu. Itu sih. Bagus kok ya. Pilihannya yang baik ini ya, Sim ya. Gue yakin kok pasti ayah lo bangga lihat anaknya udah bertumbuh dewasa dengan Ya, baik. mudah-mudahan. Kayak sekarang nih. Ya. Semoga hal-hal yang kemarin-kemarin gak usah dilakukan lagi ya, Sim. Ini udah jalan terbaik, lu sudah move on sama kenakalan remaja tersebut. Iya. Oh ya, seru juga ya pembahasan kita kali ini, tapi sayang banget nih waktunya akan berakhir. Semoga kita bisa berbincang lagi ya dengan tema yang berbeda mungkin, dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Oh iya sih, makasih ya sudah mau ikut berpartisipasi dalam Optin Talk Show kita kali ini dan mau menceritakan hal pribadi lo ke kita nih. Iya, iya. Terima kasih juga nih ya udah diundang ya kan. Terima kasih banget loh. Sayang sekali ya karena waktu sudah habis, dan makasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Optin Talk Show kita pada hari ini, dan kita bakal kembali dengan topik yang berbeda. Sekian, saya Kartika. Sekian, gue Rahel, pamit undur diri. Makasih semuanya. Bye, makasih. Bye. Halo semuanya, balik lagi nih di acara Optin Talk Show. Kali ini gue kedatangan dua cewek-cewek cantik nih ya kan. Di sini ada Kartika sama Rahel. Say hi dong ke penonton. Halo Hashim. Makasih lo udah ajak kita berdua untuk bergabung di talk show kali ini. Ya, adanya gue yang terima kasih karena lu berdua udah mau datang, mau ngobrol ya kan tentang kenakalan-kenakalan remaja nih. BTW lu semua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Lo sendiri gimana nih? Alhamdulillah, baik banget kok, baik banget. Tanpa basa-basi nih, kita langsung masuk aja ya kan. Gue pengen nanya nih Kar sama lu. Boleh. Menurut lu nih, umur yang dikategorikan sebagai remaja itu umur-umur berapa ya? Kalau menurut gue sih dari umur 13 sampai 17 tahun itu sudah dikategorikan dalam masuk remaja sih. Apa?
Dari umur 13 sampai 17 tahun itu menurut gua udah masuk dalam kategori remaja, udah bisa dibilang remaja lah. Berarti zaman-zaman SMP ya, SMP kelas 1 ya kan, sampai SMA kelas 2 Iya, benar. ya kan. Terus kalau menurut lo nih, yang lo tahu tentang kenakalan remaja apa aja? Yang gua tahu ya kayak dari mulai bolos sekolah, terus kabur dari rumah, minum minuman keras, balap liar, pergaulan bebas, dan satu lagi tuh yang hal yang sering banget dilakuin sama anak sekolah zaman sekarang tuh kayak tawuran. Lumayan banyak ya berarti kenakalan remaja ya. Tadi kan Iya, banyak lu banget dan nyebut pergaulan bebas ya. Terus tanggapan ya. lu mengenai pergaulan bebas apa? Kalau menurut gue ya pergaulan bebas itu tuh kayak hal yang menyimpang dan sudah melanggar norma-norma yang ada. Maksudnya kayak pergaulannya sudah kelewatan batas yang udah nggak bisa mandang-mandang norma-norma lainnya deh. Berarti pergaulan bebas itu kan udah termasuk kenakalan remaja yang parah banget ya. Nah, pastikan Ya hal benar. tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh lingkungan nih. Lingkungan itu juga berpengaruh nggak sih bagi kenakalan remaja? Kalau menurut lu? Ya sangat berpengaruh dong. Lu pernah dengar nggak sih kalau ada kalimat bertemanlah dengan penjual parfum maka kita bakal ikut sama juga kan. Nah, makanya dari Ya, situ ya. kalau misalkan kita berteman dengan lingkungan yang kurang baik, kita juga akan terbawa arus yang kurang baik juga. Dan juga kita harus pinter-pinter loh milih teman. Kenapa sih gue bilang teman itu juga menyebabkan kenakalan remaja? Ya karena dari mulai ajakan dan juga rasa ingin senang itu yang tinggi. Makanya lingkungan itu juga berdampak banget dengan kenakalan remaja tersebut. Oh, begitu ya. Gue sendiri juga ngerasa sih kalau lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh. Terus menurut lo nih, orang tua juga berpengaruh nggak terhadap kenakalan remaja? Pengaruh sih ya, karena kalau misalnya kita kurang kasih sayang dari orang tua, terus juga kurang perhatian di rumah, itu bisa menyebabkan kenakalan remaja karena dia ngerasakan kurang perhatian nih di rumah, jadi dia mencari hal-hal yang bikin dia senang di luar rumah tuh kayak gimana. Ya juga sih, gue juga setuju sih sama lo, ya kan? Terus nih dari tadi kan gue nanya sama lo doang nih ya kan? Nih Ya tamu yang satu benar. lagi kan belum ditanya-tanya nih. Siap nggak Ya mau ditanya-tanya nih? siap, tanya-tanya. Siap kan? Nih apa kan Kartika tadi udah gue tanyain mengenai kenakalan remaja secara umum ya. Nah, gue mau tanya sedikit pengalaman lu tentang kenakalan remaja nih. Tapi sebelum itu tanggapan lu tentang kenakalan remaja apa? Tanggapan gue tentang anak remaja sekarang, apalagi kan dengan kenakalannya ini, yaitu dikarenakan kurangnya perhatian orang tua kepada anak, dan lingkungannya atau pergaulan itu kan kurang baik ya. Cara mengatasinya adalah orang tua harus mengawasi dan memberikan contoh yang positif kepada anaknya agar menjauhi perbuatan tersebut. Ya sih, benar juga sih. Orang tua emang harus benar-benar ngawasin anaknya. Terus kalau lu sendiri nih, untuk mencegah atau membatasi supaya nggak masuk ke dalam ranah kenakalan remaja itu gimana? Kalau dari gue sendiri sih ya mulai dari orang tua yang pertama ya, orang tua harus memberikan dukungan yang positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak selama kegiatan tersebut bermanfaat. Oke. Memberikan pengawasan intensif dari keluarga, sekolah, dan terutama lingkungan sekitar. Terus lu sendiri pernah nggak ke bawah arus kenakalan remaja? Pasti sih pernah ya, karena emang godaan setan tuh di mana-mana. Tapi sih ya balik lagi ke diri sendiri. Kalau emang dari diri kitanya menolak untuk melakukan hal tersebut, bisa kok untuk mencegahnya. Iya, iya, iya. Benar sih. Boleh nggak sih kasih sedikit aja hal yang pernah lu lakuin? Gue sih, tapi ya jangan dicontoh ya. Gue cuma pernah bolos sekolah sama teman-teman, tapi ya berujungnya dihukum sama guru. Ya udah nggak apa-apa sebagai kesenangan semata aja ya, ya nggak sih? Ya kan? Iya benar. Tapi ya benar jangan sampai dicontoh yang nggak baik soalnya ya begitulah. Terus nih lu kan pernah ngelakuin yang kenakalan remaja gitu nih. Terus titik balik lu biar lu sadar gitu gimana? Pas kapan? Di titik dimana gue udah mulai merasakan hal-hal aneh balik terhadap diri gue nih. Di situ gue kayak ngerasa, oh ini gue yang gue lakuin selama ini
jadi hukum malamnya begini nih. Dan di situ juga gue tahu ini perbuatan yang gak seharusnya gue lakuin. Dan gue harus menekan diri gue harus balik ke hal-hal yang positif. Ini lu udah gak nakal lagi kan? Apa masih? Enggak. Udah enggak. Ngobrol-ngobrol hari ini tentang ini seru juga ya ternyata ya. Terus juga ya udah jam berapa ya kan? Saking serunya gini. Ya sayang banget ya, padahal lagi seru banget ngebahas kenakalan si Rahel ya kan. Iya. Kapan ya undang kita lagi dong? Santai, boleh. Karena gue pengen ngulik dari lu berdua nih. Kan kenakalan dari Rahel udah nih, kenakalan dari Kartika yang belum. Mungkin soon kali ya, next project kali ini ya kan. Ya, next. Oke. Terus terima kasih nih udah mau datang. Ya kan, terima kasih banget udah mau ngasih cerita, pengalaman ceritanya yang unik-unik gini ya kan. Pendapat, saran, terima kasih udah dikasih ya kan. Ya sama-sama sih, gue juga seneng lo bisa memberikan masukan dan pendapat gue mengenai kenakalan remaja tuh dari sudut pandang gue tuh gimana. Nah bener tuh sih. Makasih ya. Cukup sampai sini kali ya. Oke pembahasan kita. Ya. Dan teman-teman yang menyaksikan ini, terima kasih banget udah ngeluangin waktunya, udah mau dengerin semua cerita-ceritanya. Pokoknya yang baik diambil, yang buruk dibuang ya kan. Berpikir bijak lah, berpikir dewasa ya. Sekian dari gua, Asim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.